Baik, selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, mengulas sedikit tentang mistisisme ya. Dan minggu kemarin kita sudah akhiri pelajaran kita dengan menekankan bahaya dari gereja mistik ya, gereja yang sudah terpengaruh, terseret oleh aliran pemikiran mistisisme adalah subjektivitas ya. Minggu kemarin kita sudah sampai ke slide ini dengan prinsip mereka dalam bermeditasi itu mengosongkan pikiran. Mereka berharap pikiran mereka diisi secara instan oleh pikiran-pikiran yang mereka anggap berasal dari Allah mereka, dewa mereka ya. Jadi berbeda dengan prinsip kekristenan yang benar di mana rahasia yang sudah disingkapkan di dalam Kristus akan Roh Kudus ungkapkan dalam kehidupan orang percaya lewat pengajaran firman yang sistematis ya. Memang dalam banyak teks Alkitab di sini dibutuhkan kesetiaan, ketekunan, kerja keras, usaha untuk menggali kebenaran firman yang ada dalam Alkitab supaya kita memperoleh apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan ya. Ini yang kita sebut sebagai relasi pribadi dengan Allah yang terjadi seumur hidup sampai kita bertemu dengan Tuhan. Kita terus hidup tekun setia dalam pengajaran firman, mengejar pengenalan Allah yang sudah diwahyukan dalam Alkitab ya. Ini memerlukan proses, ada usaha di sana. Tetapi kalau kita melihat kelompok yang kedua, kekristenan yang sudah dipengaruhi oleh mistik, mereka ingin cara instan ya, mendapatkan firman Tuhan, hikmat Tuhan secara instan. Lalu mereka bermeditasi, meniru cara meditasi aliran mistik. Tentu saja versi Kristen dengan bungkus doa dan penyembahan ya, berlama-lama di kamar katanya berdoa menyembah Tuhan. Lalu mereka secara sadar atau tidak sadar melaksanakan versi meditasi yang sebenarnya mistik gitu. Jadi ketemu langsung dengan Tuhan, lalu Tuhan di sana memberikan hikmatnya secara langsung gitu ya. Padahal Alkitab dalam keseluruhan isi Alkitab tidak ada satu teks pun yang mengindikasikan ke arah sana. Ya. Sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru yang ditekankan adalah pengajaran. Allah yang mengajari kita. Jadi Allah mengajari kita lewat wahyu yang sudah selesai dituliskan dalam Alkitab, lewat Roh Kudus yang berkarya menyingkapkan rahasia, lewat hamba-hambanya yang memang Tuhan panggil untuk mengemban tugas mulia ini, mengajarkan kebenaran firman kepada jemaat ya. Tapi mereka karena ingin instan, tidak mau belajar, lalu mereka masuk ke dalam kamar ya, sama seperti orang meditasi atau bertapa di bawah pohon besar, di bawah air terjun, di dalam goa atau di kuburan gitu kan, sama saja. Cuman beda bungkusnya aja, biar kelihatan Kristen. Mereka masuk kamar karena ada ajaran doa dari Tuhan Yesus, kalau berdoa masuk kamar. Lalu berlama-lama di sana katanya penyembahan dan berdoa, berharap secara instan Allah memberikan hikmatnya. Gitu ya. Dalam pengalaman saya berinteraksi dengan hamba-hamba Tuhan ini, khususnya di kalangan GPDI, Pantekosta, saya berani menyimpulkan bahwa sebenarnya mereka malas untuk belajar. Jadi mencari alasan supaya tidak belajar, lalu sekali lagi ya, mencari versi kekristenan, versi kehamba Tuhanan yang gampang, yang nyaman gitu kan. Lalu mereka memilih mistik ya. Kita sudah mengalami sendiri di Cilengsi, jadi Bu Gembala sudah bertemu langsung dengan gembala yang ketika diajak masuk dalam pengajaran firman yang dikatakannya adalah tidak perlu belajar. Yang perlu adalah doa. Jadi yang dimaksud adalah ini secara mistik. Gitu.
Udah berdoa saja, bertapa saja. Di sana Tuhan akan memberikan hikmatnya, Roh Kudus akan bekerja, mengubahkan katanya. Jadi orang diubahkan itu lewat ini, proses mistik ini. Setelah berdoa, lalu menangis di sana, menyembah katanya. Kalau perlu disertai dengan bahasa roh palsu, lalu kemudian berubah, gitu kan? Seperti Ultraman dalam film cerita kartun anak-anak, langsung berubah gitu. Padahal Roma 12 ayat 2 mengatakan bahwa perubahan yang terjadi dalam hidup orang percaya yang sudah lahir kembali tentu saja adalah berubah oleh pembaharuan budi. Ya. Jadi isi pikiran yang tadinya terpengaruh oleh isme pemikiran dunia itu dikoreksi satu persatu lalu diisi dengan kebenaran firman dari Alkitab. Jadi memang yang diamanatkan Yakobus 1 ayat 25 itu meneliti ya hukum-hukum yang sempurna. Jadi harus ada proses penggalian di sana dan tentang hak kerajaan Allah kebenaran itu Yesus sendiri memberikan perumpamaan seperti orang menemukan satu tanah di mana di tanah itu dipendam harta karun ya, yang berharga. Nah, saya selalu katakan kalau kita berbicara harta terpendam, harta karun, maka semakin berharga harta itu orang menguburnya tidak akan di permukaan, gitu. Tidak akan dangkal. Semakin itu berharga, semakin dalam. Maka demikianlah kebenaran firman. Ya. Semakin kita mau menggali semakin dalam, usaha kita lebih didorong oleh antusias, kecintaan kepada pribadi Allah, pribadi Yesus, maka Roh Kudus di situ bekerja mengungkapkan rahasia-rahasia yang semakin dalam. Makanya minggu kemarin saya mengatakan, walaupun kita secara akademis menjalani pendidikan S1, S2, S3, doktornya 1, doktornya 2, doktornya 3, tapi kalau tidak ada usaha seperti di sini, lebih mistik gitu, di bawah, percuma. Gitu kan? Saya bukan merendahkan pendidikan secara akademis. Saya sendiri kalau memungkinkan, keadaan mengizinkan, maksudnya punya biayanya, ada waktunya gitu kan, mau kalau ada yang mau menyuruh gitu, dan ayo kuliah lagi saya biayain, saya langsung tidak akan berpikir dua kali gitu kan, saya akan kuliah lagi, S1, S2, S3, S4, S5, S teler, S campur, mungkin semua akan saya raih. Tidak ada penentangan ke pendidikan. Saya melihatnya belajar secara akademis itu bagian dari usaha manusia untuk memperoleh hikmat Allah gitu kan. Jadi kalau kita masuk kuliah disertai dengan rasa rendah hati, takut akan Tuhan, Roh Kudus akan bekerja gitu. Proses pendidikan akademis formal di perguruan tinggi hasilnya akan sama seperti pengajaran firman yang sehat dan sistematis, membuat kita rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tahu siapa kita, sadar siapa kita, siapa Allah yang kita sembah. Tetapi kalau menjalani proses akademis dengan tinggi hati gitu kan, belum dilahirkan kembali, unregenerated, ya tetap gitu ya. Kita sudah banyak menemui lah ya pribadi-pribadi yang memiliki titel yang secara akademis tinggi, tapi maaf saya katakan, pengetahuan tentang Allah kosong ya. Jadi secara bangunan teologis itu kacau. Walaupun mereka berhasil meraih karir dalam kehidupan dunia gitu, sekuler. Jadi dosen, bahkan jadi dekan, bahkan jadi rektor gitu kan. Tetapi ketika saya mencoba berdiskusi tentang hal-hal teologi dengan mereka itu ya, dan jangan lupa aliran-aliran sesat di zaman modern ini dibawa atau disebarkan oleh ahli-ahli teologi yang pendidikan akademisnya tinggi ya, jangan lupa itu. Secara akademis memiliki pendidikan tinggi itu ya mau dipakai oleh Allah untuk membuat kita rendah hati, atau ketika kita tetap congkak tinggi hati ya iblis yang memakainya gitu, justru untuk menyesatkan banyak orang. Nah nanti kita lihat bahwa pendidikan secara akademis tinggi itu tidak menghindarkan orang Kristen atau hamba Tuhan atau pendeta dari
pengaruh mistisisme. Ya. Karena sekali lagi, kalau kita ego yang dikedepankan, yang dimunculkan, kepentingan pribadi, golongan, keluarga, dan sebagainya, maka yang dikejar adalah hal-hal yang duniawi, ya, tetap. Nah, ketika kita mendapat tawaran dari aliran mistik ini, satu kekristenan yang nyaman, yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan ego, pribadi, keluarga, kelompok, golongan, gitu kan, maka kita akan memilih ke situ. Jadi kalau kita berbicara mistik, subjektivisme, ya, subjektivisme. Ya, ini yang paling berbahaya yang diproduksi oleh pemikiran mistik yang merasuk ke dalam kekristenan adalah subjektivisme. Jadi kebenaran itu tidak ada standarnya lagi gitu. Bahkan cenderung cara menafsirkan Alkitab yang baku, yang ada standarnya sebenarnya, yang bisa kita pelajari, yang diwariskan oleh gereja ortodoks, ya, reform, itu mereka hindari gitu. Karena dengan alasan mendapat ilham roh, ya, rohnya bukan Roh Kudus tentu saja, mereka lalu menafsirkan teks dalam Alkitab sekehendak mereka sendiri. Dan kalau saya ceritakan apa yang pernah saya temui, baik secara langsung pengalaman maupun dari referensi literasi yang saya baca, itu udah konyol gitu kan. Seperti pernah saya jelaskan beberapa minggu, karena mereka mempersiapkan khotbah untuk hari Minggu itu biasanya mendadak hari Sabtunya, katakanlah 1 jam, setengah jam. Lalu mereka cari ilham mau khotbah apa besok gitu kan. Ada yang konyol gitu kan, menentukan ayat mana yang akan dijadikan sumber khotbah itu dengan melempar bolpen. Ketika bolpen itu jatuh ke satu ayat tertentu, katanya Tuhan berbicara supaya saya mengkhotbahkan ini, gitu kan. Atau kebetulan dia sedang ada dalam kebutuhan pengen, ini yang pernah saya baca di satu buku, pendeta ini kebetulan sedang dalam pergumulan pengen kredit rumah. Ini konyol ya, memang kedengarannya konyol. Dia sedang ada dalam pergumulan pengen kredit rumah, lalu mempersiapkan khotbah untuk hari Minggu, lalu dia buka-buka sengaja cari-cari teks Alkitab yang menjurus ke sana gitu. Lalu dia dapatkanlah ayat tentang perihal Salomo membangun bait Allah. Satu raja-raja Tawarik gitu ya. Lalu dia dapatkan satu ayat itu, cocok ini dengan pergumulan saya yang ingin kredit rumah. Lalu dia jadikan itu bahan khotbah. Lalu ada lagi yang mencari ilham khotbahnya itu seperti fortune cookies. Kalau orang Chinese punya tradisi kue yang di dalamnya ada tulisan kecil gitu ya. Biasanya kalau ada yang ulang tahun dibagi fortune cookies. Event-event tertentu, perayaan hari raya tertentu itu ada fortune cookies. Disajikan di satu piring, setiap orang mengambil kue, lalu dipecahkan dan di dalamnya ada tulisan. Tulisan yang tertera di situlah yang kemudian dianggap berkata sesuatu tentang pribadi orang itu, ya. Nah, orang mencari ilham khotbah hari Minggu kadang seperti ya, mengambil fortune cookies atau tradisi ayat emas, ya. Kalau kita berbicara Pentakosta karismatik itu tidak bisa. Itu sudah jadi tradisi yang wajib, walaupun tidak ada dalam Alkitab dasarnya gitu. Ayat-ayat itu diperlakukan seperti itu, buat seru-seruan saja. Padahal kita harus mempelajari dengan sungguh-sungguh, menggali gitu kan, dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Tapi sekali lagi ini contoh praktek yang dilakukan Pentakosta karismatik, menyelewengkan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi mereka sedang memperlakukan firman dengan cara yang tidak wajar sebenarnya. Untuk kasus ayat emas ya. Kalau Natal, Tahun Baru harus ada ayat emas. Tidak ada ayat emas, kayaknya berdosa gitu kepada Tuhan. Lalu ini diajarkan kepada jemaat, jemaat pun memiliki prinsip yang sama. Kalau Tahun Baru, Natal belum ambil ayat emas, kayaknya hidup saya ada yang kurang. Jangan-jangan saya berdosa.
Jangan-jangan hidup saya tidak berkenan kepada Allah. Nah ini ada kaitan dengan coercing ya, nanti gaslighting, ini salah satu hal yang umum dilakukan dalam Pantekosta karismatik yang ada dalam pengaruh mistisisme ya. Jadi nanti saya akan terangkan apa itu coercing dan apa itu gaslighting ya. Orang dipengaruhi oleh tradisi-tradisi yang diciptakan oleh manusia, berbungkus rohani, berbungkus Kristen, padahal itu tidak ada dasar Alkitabnya. Dan karena sudah mentradisi seperti ini, lalu jemaat juga tidak mempertanyakan lagi. Padahal jelas-jelas kita pelajari minggu lalu, Alkitab mengamanatkan uji, yang bahkan melihat sesuatu yang diklaim sebagai karya roh itu uji rohnya. Berasal dari Allah, bukan gitu kan. Tapi tidak ada kemampuan menguji. Sengaja jemaat dipelihara dalam kondisi tidak memiliki kemampuan untuk menguji. Supaya ketika gembalanya, pendetanya atau siapapun yang naik mimbar, berbicara seenaknya itu jemaat amin amin. Nah saya dengan Ibu Gembala paling tidak berapa bulan terakhir ini ya, diberi kesempatan menghadiri ibadah di gereja lain karena satu event yang harus kami hadiri gitu kan. Dan kita merasa asing berada di sana. Dan saya sebagai hamba Tuhan merasa sedih sekaligus ngeri gitu kan ketika melihat pujian penyembahan gaya mereka. Dan kita sudah merasa roh kita berbeda kan, sudah tidak nyaman ada di sana gitu. Dulu kita sebelum bertobat juga bagian dari settingan seperti itu, tapi sekarang tidak lagi ya. Justru melihat orang menyembah seperti itu, yang kemarin saya singgung sebagai bentuk modern dari Baalisme, ya, modern Baalism, nanti kita masuk ke sana. Sedih melihat orang-orang itu begitu yakin mereka sedang menyembah Yesus gitu kan, tapi gaya penyembahannya, cara penyembahannya tidak sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab. Lalu jemaat ini terhanyut karena sudah ditradisikan demikian gitu. Justru itu salah satu senjata atau dagangan utama dari Pantekosta karismatik, gaya penyembahan yang begitu. Lalu ketika Bapak Gembala naik mimbar, saya memperhatikan khotbahnya. Jadi sekali lagi bukan bermaksud sengaja cari-cari salah orang, enggak gitu kan. Tapi dengan kebenaran yang kita miliki dalam diri kita, hasil kita belajar, tekun belajar secara sehat dan sistematik selama ini, otomatis radar kita itu nyala ketika kita lihat orang naik mimbar, berkhotbah. Saya harapkan tidak cuma saya sebagai hamba Tuhan, gitu. Semua jemaat seperti itu. Nanti saya kasih contohnya dari Kitab Wahyu ya. Jadi siapapun yang menyampaikan kebenaran firman, radar kita tuh langsung nyala on dengan berbekal kebenaran firman yang kita miliki. Apakah yang dikatakan itu benar atau salah? Kita harus menguji gitu. Nah, dalam 2 kesempatan saya dan Ibu Gembala menghadiri ibadah kemarin itu, sangat menyedihkan gitu ya. Itu gembala berkhotbah ngarang gitu. Teks Alkitab ditafsirkan seenaknya gitu. Jadi ayat-ayat dalam buku yang saya katakan kekudusan sudah dipermainkan. Kekudusan sudah tidak dianggap gitu. Buku ini, kitab suci ini, namanya aja kitab suci ya, kudus ini diperlakukan seperti buku-buku lainnya, nggak beda gitu. Seperti buku-buku karangan manusia yang berisi motivasional gitu. Lalu kutip satu bagian, lalu dibagikan kepada banyak orang. Sama ya. Ayat Alkitab diambil, lalu ditafsirkan seenaknya sendiri. Padahal 2 Petrus 1 ayat 20 dengan tegas. Jangan menafsirkan isi Alkitab menurut kehendak manusia, kehendak sendiri. Jadi itu dilabrak saja. Lalu setelah firman yang ngaco kita dengar, kembali masuk kepada penyembahan. Nah selama firman itu, kita melihat jemaat itu sudah terhipnotis ya, sudah tercuci otak. Amin, amin. Saya yakin kok yang berbicara, yang berkata amin ini kalau kita tanya apa yang diaminkan, dia nggak ngerti. Berani kita, uji saja. Silakan uji. Saya pribadi berani menguji. Yang amin-amin itu bukan karena mengerti secara apa yang seharusnya dipahami firman Tuhan, tapi sekedar mengaminkan ucapan motivasional yang enak di telinga, gitu ya. Amin itu latah gitu, bukan berangkat dari pengertian. Gak sembarangan amin itu menunjuk kepada pribadi Yesusnya. Yesus adalah sang amin, kita sudah belajar.
Allah dalam perjanjian lama adalah Allah amin. Kita sudah belajar gitu kan. Maka mengucapkan amin yang menjadi kata terakhir dalam Alkitab kita, ya, kasih karunia menyertai, amin, gitu kan. Itu dianggap murahan gitu. Banyak hal dalam tradisi Pantekosta karismatik itu menjadi hal yang kosong, hampa gitu kan. Sesuatu yang murahan, seenaknya gitu. Itu yang saya katakan tidak menghormati kekudusan, mempermainkan kekudusan Allah. Jadi hal seperti itu bikin kita sedih lihat jemaat begitu antusias mengaminkan dalam ketidakmengertian, gitu kan. Lalu selesai gembalanya khotbah, kembali masuk kepada penyembahan, lalu mereka masuk lagi ke dalam ini, ya, situasi mistik gitu, yang kita merasa tidak nyaman lagi berada di sana. Makanya saya kan sudah lama masih aktif di wilayah pun sudah tidak ikut ibadah doa wilayah setiap hari Jumat biasanya. Karena sudah mistik gitu. Yang dipraktekkan hamba-hamba Tuhan yang mengaku Kristen ini sudah mistik gitu. Kita merasa tidak nyaman di situ. Apalagi sudah ada yang berbahasa roh palsu ini ramai gitu, bersaut-sautan. Aduh, kita sedih melihat jemaat ini maaf sekali lagi kalau ada yang tersinggung, ditipu, dibohongi, ya, masuk ke dalam sesuatu yang sebenarnya menentukan apakah akan ke surga atau ke neraka gitu kan. Saya sudah capek sebenarnya selama di Cilengsi aja mencoba menyadarkan orang betapa seriusnya urusan surga dan neraka. Kebanyakan orang cuek baby gitu kan. Bahasa anak muda sekarang cuek baby. Padahal ini, aduh, nanti sadarnya itu kalau sudah masuk neraka gitu kan. Ingat perumpamaan Yesus tentang Lazarus dan orang kaya. Ya. Orang kaya ini semasa hidupnya mungkin sudah ada orang yang mengingatkan dia, menegur dia, tapi nggak peduli. Ya. Larut dengan kehidupannya yang asik, tetapi dia sadar betapa menderita, betapa sengsara, betapa demikian mengerikan siksaan dalam neraka ketika sudah masuk neraka. Saya baca satu khotbah terakhir dari satu hamba Tuhan benar di YouTube yang banyak khotbahnya saya ikuti. Judul khotbahnya menarik, belum sempat saya saksikan, belum sempat saya simak, tapi judulnya ketika pada akhirnya terlambat. Jadi ini meresponi sikon terakhir ya, khususnya perang Israel Hamas di Timur Tengah. Apakah akan membawa kita kepada akhir dari segala sesuatu? Lalu hamba Tuhan ini mencoba mengingatkan, jangan sampai terlambat. Ketika kita pada akhirnya sadar bahwa itu sudah terlambat gitu. Kita sadar tentang neraka, tapi itu sudah terlambat. Jadi seperti itu ya. Sadar tetapi sudah terlambat. Jangan sampai kita seperti itu ya. Oke, lanjut kembali ke sini. Jadi berkaitan dengan mistik, di akhir pertemuan minggu kemarin saya menekankan tentang ini, efek yang paling berbahaya yaitu subjektivisme. Sementara kita sudah belajar ya dalam banyak pertemuan tentang keabsolutan Allah. Kalau Allah itu pribadi yang absolut, mutlak, maka firman-Nya pun bersifat absolut dan mutlak. Tapi dengan subjektivisme sebagai pengaruh dari mistik, manusia memaksa supaya firman itu tidak mutlak gitu. Udahlah, jangan terlalu keras. Dan itu membawakan firman terlalu keras. Udahlah, gitu kan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi yang absolut, yang mutlak itu pengennya fleksibel. Pengennya fleksibel, gitu. Pengennya kompromi, mengkompromikan dengan keadaan yang ada. Seperti praktek feminisme ya, yang saya tekankan berulang-ulang bahwa gembala gereja lokal, pengajar firman di gereja lokal itu tidak boleh perempuan. Itu sudah ketetapan Allah sejak penciptaan. Tapi dengan aliran subjektivisme ini, sudah ikuti perkembangan zaman dan katanya. Itu tidak sesuai lagi, penafsiran itu tidak sesuai lagi dengan zaman yang ada. Sekarang zamannya emansipasi. Zamannya kesamaan hak katanya. Loh, secara pribadi Allah menetapkan perempuan laki-laki sama di mata Allah. Tapi ketika masuk dalam
institusi pernikahan, lalu institusi gereja lokal, Allah sudah menetapkan, dan ketetapan ini sebagai bagian dari rencana kekal Allah sudah sejak penciptaan. Makanya Adam diciptakan dulu gitu. Perempuan nggak boleh jadi imam gitu. Tapi penafsiran seperti ini dianggap keras ya. Tidak sesuai dengan subjektivisme. Yang objektif itu sudah tidak sesuai dengan zaman katanya. Sekarang itu jangan terlalu keras lah, dan sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, saya mau katakan kepada jemaat untuk mempertahankan objektivitas, kemutlakan, keabsolutan firman, rasul-rasul dalam gereja mula-mula di abad pertama itu sampai menjadi martir. Mereka berkata tidak. Apa kata Alkitab? Satu. Gitu ya. Tetapi dengan subjektivisme ini, diobok-obok gitu kan. Ayat Alkitab, maaf saya pakai kata ini, diperkosa gitu. Lalu banyak hamba Tuhan, maaf, saya pinjam bahasa teman saya. Banyak hamba Tuhan, pendeta, gembala melacurkan. Melacurkan jawatannya. Jadi kalau mereka ketika berkhotbah di mimbar berkata, Allah yang memilih saya katakan tidak. Kalau khotbah kamu ngaco, bukan Allah yang memilih. Allah tuh nggak mungkin salah pilih gitu. Kalau Allah yang memilih, itu yang dipilih pasti sudah lahir kembali. Dia akan masuk dalam kelompok yang pertama. Ya. Mistik lah, subjektivisme. Nah, yang kedua, dari subjektivisme, jadi isme-isme ini ya, isme-isme masuk ke dalam gereja, mengalterisasi atau mengubah isi firman, mengubah otoritas firman, mengobok-obok ya. Lalu masuk subjektivisme. Nah, mistisisme itu salah satu isme kan. Tapi bahayanya mistisisme itu isme yang membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya isme-isme yang lain. Nah, yang paling berbahaya yang kita tekankan minggu lalu ada subjektivisme. Nah, satu lagi yang akan saya tekankan, tapi kita akan masuk nanti pelajarannya ke sana. Kita tuliskan aja dulu. Yang kedua adalah pragmatisme. Nah, mungkin jemaat sudah pernah dengar kata ini, pragmatisme. Ya. Jadi lewat subjektivisme mistik ini nanti orang-orang akan memiliki prinsip pragmatis ya, pragmatisme yang dipegang. Nah, pragmatisme ini kalau dalam pengertian sekuler itu kebalikan dari idealisme. Ada orang yang idealisme ya, memegang aturan. Mau hasilnya A, mau hasilnya B, dianggap gagal, dianggap sukses, nggak peduli. Yang penting aturan saya pegang. Itu idealisme ya. Tetapi kalau pragmatisme sebaliknya, yang penting tujuan tercapai, mau caranya bagaimana, melanggar kebenaran, melanggar aturan, yang penting tercapai. Gitu. Ini pragmatisme. Nanti kita lihat pengertiannya lebih luas ya. Jadi subjektivisme akan membawa kepada pragmatisme. Oke, kita kembali ke sini ya. Itu yang berbahaya dari meditasi secara mistik ya. Jadi kalau mengosongkan pikiran ada nggak? Saya tanya jemaat. Coba cari satu teks dalam Alkitab yang menasihatkan kepada umat Allah, gereja Tuhan untuk mengosongkan pikiran. Enggak ada. Justru kalau kita baca, Yesus sendiri memerintahkan apa? Apa yang menjadi pikiran dan perasaan Yesus dalam hidupmu bersama, taruh itu. Kan begitu kan? Jadi gereja Tuhan, kumpulan umat Tuhan dalam hidup bersama miliki apa yang menjadi pikiran dan perasaan Yesus. Itu perintah yang saya tahu itu. Tidak ada yang mengosongkan pikiran. Tapi ini cocok dengan pemalas. Daripada belajar, diperintahkan Alkitab menggali usahakan dirimu layak dan tidak usah malu di hadapan Allah. Usahakan itu kan belajar. Dalam Alkitab bahasa Inggris kan belajar dengan giat. Tapi orang-orang yang malas senang dengan gaya mistik. Jadi katanya penyembahan, doa, lalu mengosongkan pikiran, gitu kan. Nggak tahu apa tidur di dalam kamar sana. Kita nggak tahu kan. Dia kunci dari dalam, katanya penyembahan doa di dalam. Katakanlah 6 jam. Kita nggak tahu kan. Jangan-jangan dia tidur gitu. Tapi ini
Intinya adalah mengosongkan pikiran karena malas belajar. Sampai situ dulu ada pertanyaannya. Jadi saya mendapat banyak pertanyaan. Jadi jemaat di sini kalau ada yang kurang paham atau perlu penjelasan lebih lanjut, mungkin sudah mulai rajin membuat catatan. Ada yang tidak jelas. Tentu saja tonton videonya. Jadi video yang terakhir sudah saya upload tadi malam dan perhatikan baik-baik ya. Karena saya memproses khotbah, rekaman khotbah untuk kemudian diupload ke YouTube itu ada proses lagi di sana. Gitu. Saya sendiri belajar lagi di sana. Saya sendiri menonton ulang berkali-kali khotbah saya sendiri gitu. Dengan cara itulah kita belajar. Dengan cara itulah Roh Kudus menanamkan setiap kebenaran firman dalam diri kita. Jadi dalam proses mempersiapkan video untuk diupload ke YouTube itu banyak catatan saya tambahkan di sana ya. Jadi kalau jemaat menonton lagi videonya, coba siapkan catatan, gak usah buru-buru saya katakan. Kalau videonya 1 jam 15 menit, yang terakhir kalau nggak salah 1 jam 15 menit, dengan siap Alkitab terbuka, buku catatan terbuka, lalu catatan tambahan di sana dalam video yang saya tambahkan, dicatat. Kalau ada yang tidak mengerti atau belum tuntas, langsung hubungi saya ya, bisa lewat WA atau lewat email. Tanyakan itu, nanti kita bahas lagi ya. Jadi tidak mengosongkan pikiran, tidak ada mengosongkan pikiran. Walaupun hidup kita lagi ada dalam pergumulan ya. Nah seringkali kondisi duniawi seperti itu kan membuat kita malas. Ya, jadi persekutuan pribadi dengan Allah, katakanlah membuka-buka lagi catatan, menonton lagi video itu jadi malas. Tapi saya mau katakan kepada jemaat bahwa tidak saja dalam pergumulan kekurangan yang membuat manusia malas. Yang berkelebihan pun sama godaannya. Dikasih berlebihan gitu kan uangnya bisa membuat orang menjauhi persekutuan pribadi dengan Allah. Jadi mau kurang, mau lebih, mau miskin, mau kaya, saya pikir tergantung sikap hati. Apakah sudah dilahirkan kembali atau belum ya. Karena Roh Kudus nggak mungkin diam saja. Kurang lebih seperti itu. Oke ya. Mistik, tanamkan dulu subjektivisme sudah kita tekankan minggu kemarin. Nanti kita akan masuk ke pragmatisme. Oke ya. Berikutnya, jadi jangan mengosongkan pikiran. Nah mengosongkan pikiran ini kan kita sudah belajar dulu. Ini kan bentuk sikap ekstrim kiri ya. Mistik itu ekstrim kiri dalam konteks hubungan dengan nalar pikiran ya. Itu sudah lihat di sini saja ya. Di sini kan belajar kan, perintah firman belajar jelas. Jadi apa yang menjadi pikiran dan perasaan Yesus yang sudah diwahyukan dalam Alkitab, gali itu. Masukkan itu ke dalam pikiran dan perasaan kita. Tapi di sini mistik itu mengosongkan pikiran. Kan kalau orang bertapa, meditasi, gaya mistik itu mengosongkan pikiran. Orang Kristen melakukannya dalam penyembahan, dalam doa itu. Dan kalau saya berkata seperti ini karena saya sudah mengalami. Gitu. Sampai kemudian sesuatu kekuatan masuk ke dalam diri saya sudah mengalami. Kan kalau kita berbicara aliran Kristen mistis, khususnya anak muda ya, kita coba cermati. Ada yang masuk ke sana benar-benar terpengaruh ke dalam mistisnya. Mengalami yang namanya kerasukan gitu kan, saya mengalami dulu. Tapi kebanyakan anak muda itu mengikuti mistik karena pragmatismenya, karena versi Kristennya enak. Sebenarnya mereka nggak ikut-ikutan gitu, bisa jadi mereka juga nggak suka yang mistik-mistik, tetapi mereka mengikuti Kristen mistik karena tawaran yang kedua ini, pragmatisme. Nanti kita lihat dengan pragmatisme itu gaya kekristenannya nyaman lah buat dunia gitu. Kalau saya berkata seperti ini karena dulu saya mengalami. Mungkin kalau saya tanya saksi-saksinya ada ya. Dimana ketika saya berdoa, khususnya dalam doa 10 hari kepenuhan roh katanya, sudah kenaikan Yesus. Itu kan tradisi kan, sudah jadi tradisi Pentakosta karismatik doa. Dan di situ saya bisa kerasukan. Mereka tentu saja memakai ungkapan kepenuhan.
kepenuhan itu Roh Kudus. Kalau kerasukan itu roh halus ya. Jadi saya sampai menangis, meraung-raung, menjerit-jerit, air mata keluar dengan deras, bukan cuma air mata, tapi air dari hidung gitu kan. Dan semakin hebat bahasa rohnya, dalam tanda kutip, semakin rohani. Ya. Itu memang gaya mistik seperti itu. Jadi kalau saya ungkapkan hal-hal seperti ini, itu karena pengalaman pribadi ya. Dan kalau saya membongkar sekarang, karena setelah saya belajar firman, saya dapati itu salah ya. Karena saya seperti Paulus katakan, dulu saya ganas, dulu saya penghujat, dulu saya penganiaya. Tapi saya lakukan itu di luar iman, tanpa pengetahuan. Yesus memenangkan Paulus, mengisi otaknya, mengoreksi isme-isme dalam pikirannya dengan kebenaran firman, pengetahuan akan firman. Sekarang dia sadar, dulu dia salah. Jadi itu yang terjadi terhadap diri saya. Saya percaya Ibu Gembala juga mengalami pengalaman yang sama. Jadi yang bisa membebaskan kita benar-benar pengetahuan kebenaran. Bisa tahu sesuatu salah gitu. Dan itu dimulai dari kelahiran kembali. Karena kita mau belajar itu sudah dilahirkan kembali. Kalau belum dilahirkan kembali, seperti gereja-gereja mistik ini ya, dengan segala cara menolak pengajaran firman. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, dari penekanan itu saya pisahkan lewat dua kolom ini. Yang di kiri adalah iman Kristen yang benar, objektif. Tetapi yang di kanan adalah kekristenan yang sudah terpengaruh oleh mistik, subjektif ya. Coba kita lihat yang objektif ya. Patokannya adalah misteri dibukakan ya. Kita sudah bahas panjang lebar minggu yang lalu. Jadi apa yang misterion, misteri, rahasia, dibukakan, disingkapkan, diwahyukan, apokalipsis ya. Allah Bapa lewat para nabi memberitakan tentang Allah Anak. Gitu ya. Lalu Allah Anak menjadi gambaran dari Allah Bapa. Ini mewahyukan Allah Bapa secara sempurna, Allah Anak. Ini nabi-nabi sudah memberitakan tentang kehadiran Allah Anak sejak zaman perjanjian lama. Kitabnya ditulis, kitab perjanjian lama. Perjanjian lama itu menubuatkan tentang Yesus. Yesus itu menggenapi perjanjian lama. Ya. Lalu Yesus hadir dalam perjanjian baru sebagai firman. Pernyataan sempurna, gambaran sempurna dari Allah Bapa. Jadi Allah Bapa yang roh, yang tidak kelihatan, bisa dilihat dengan pribadi Yesus ya. Itu tujuannya. Lalu Yesus melaksanakan misinya di dunia. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dia mendapat penghinaan, penolakan, siksaan, aniaya, olok-olok. Dia menderita dengan sedemikian hebat sampai dia disalibkan menjadi pesakitan ya. Penjahat kelas kakap yang dihukum salib itu penjahat kelas kakap. Dia mati, dikuburkan, lalu dia bangkit ya. Meraih kemenangan gilang gemilang, mengalahkan kuasa dosa, lalu dia naik ke surga, ditinggikan, dipermuliakan, memperoleh nama di atas segala nama yang membuat semua orang akan bertekuk lutut dan mengakui Dia Tuhan pada saatnya nanti, kalau tidak sekarang. Ya. Lalu kemudian Roh Kudus diutus, Allah Bapa mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus. Ya. Lalu lewat Roh Kudus inilah para rasul menyampaikan firman Allah, menyampaikan segala hal tentang Yesus, tentang karya salib Yesus, karya keselamatan lewat pengajaran. Ingat ya, setelah pencurahan Roh Kudus, gereja mula-mula yang berdiri saat itu bertekun dalam pengajaran para rasul. Ya, itu efek langsung dari kepenuhan Roh Kudus ya. Nah, para rasul menyampaikan firman Allah, menyampaikan segala sesuatu tentang Yesus, Injil Kristus, dalam satu pengajaran, pemberitaan Injil, sampai mereka diberikan tugas menuliskannya. Beberapa orang dari para rasul diberikan tugas menuliskannya dalam Alkitab. Ya, sudah selesai. Ya.
Sudah selesai dituliskan dalam Alkitab, tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi. Nah, gereja Tuhan oleh bimbingan Roh Kudus yang sama masuk ke dalam pengajaran firman, menggali apa yang sudah dituliskan ya. Mengejar pengenalan akan Tuhan, mengejar pengetahuan akan kebenaran, mengejar pengertian akan segala hal. Ingat, ketiga kata ini dalam perjanjian baru pakai kata yang sama. Knowledge dalam bahasa Inggris. Ginosko. Alkitab bahasa Indonesia menafsirkan atau menerjemahkannya menjadi tiga kata yang berbeda. Ini suka membingungkan. Pertama kali saya belajar ini membuat bingung. Kalau kita baca Alkitab bahasa Inggris, konsisten, ginosko itu diterjemahkan sebagai knowledge, pengetahuan. Tapi dalam Alkitab bahasa Indonesia menjadi pengenalan, pengetahuan, dan pengertian. Kita belajar ini, menggali ini. Ini ya, kelompok yang pertama. Tidak secara mistik, kita berusaha keras. Walaupun saya bekerja dari Senin sampai Sabtu, bahkan hari Minggu pun setengah hari harus masuk, sibuk berat mencari uang. Tapi karena saya orang yang sudah dilahirkan kembali, saya masuk kelompok yang pertama, saya menjadwalkan, mengalokasikan waktu untuk bersekutu dengan pribadi Yesus lewat pengajaran firman. Mengejar pengetahuan. Saya tidak mau tahun ini berlalu tanpa ada penambahan pengetahuan. Ketika saya berangkat hari Minggu pagi ke gereja, yang saya harapkan adalah pengajaran firman. Saya inginnya jemaat itu berangkat ke gereja seperti itu ya. Ini sampai pengetahuan itu mengisi hidup saya. Roh Kudus bekerja menyingkapkan itu, menanamkan itu dalam-dalam. Lalu setelah saya memiliki kebenaran itu, saya melakukan apa yang Paulus lakukan. Kemanapun saya pergi, saya lakukan dialegomai dan peito. Apa kemarin dalam bahasa Inggris? Disputing, reasoning, and persuading. Berdiskusi, kalau perlu berdebat, menyampaikan kebenaran firman secara lengkap, menjelaskan secara lengkap. Lalu peito apa? Memberikan argumen-argumen yang alkitabiah. Itu cara saya memberitakan firman yang saya miliki. Ya. Dilakukan ini pengajaran firman. Itulah gereja Tuhan. Ya. Pengajarannya sehat dan sistematis, jemaatnya berdaya, gitu kan? Karena seperti Efesus pasal 4 katakan, para penginjil, para gembala yang mengajar itu memperlengkapi orang-orang kudus yang berkumpul di gereja hari Minggu. Ya. Memperlengkapinya dengan ini. Pengetahuan firman. Supaya setiap jemaat bisa dialegomai dan peito ini ya. Inilah gereja gitu kan. Gereja di satu saat tekun dalam pengajaran yang sehat dan sistematis. Di satu sisi tekun dialegomai dan peito ya. Mengabarkan kebenaran firman. Seperti saya katakan yang simpel saja dulu. Suami kepada istri, orang tua kepada anak-anak, anggota keluarga kepada anggota keluarga lain, jemaat kepada jemaat yang lain. Itu aja dulu. Nanti Tuhan kasih kesempatan karena ada kerinduan dalam hati, ketemu orang, menyaksikan kebenaran firman. Ya. Tekun di sini, juga tekun di sini, menguji segala sesuatu. Jadi ketika tekun hidup dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis, kita menguji segala sesuatu. Otomatis itu terjadi. Karena ketika kita mendapatkan kebenaran, dengan patokan kebenaran itu kita tahu yang salah. Gitu ya. Ini terjadi. Inilah gereja yang objektif. Semua ada patokannya, ada standarnya jelas. Alkitab. Ya. Cara menafsirkannya pun ada prinsip-prinsip baku yang bisa kita ikuti. Tidak boleh menurut kehendak sendiri. Objektif. Jadi tinggal buka Alkitab saja dengan orang khotbah. Kalau orang sudah belajar, oh ini kebetulan temanya sudah saya pelajari, sudah saya kuasai. Roh Kudus sudah menyingkapkan dan menanamkan dalam hidup saya. Maka ketika gembala atau pendeta ini khotbah dan salah, saya tahu. Gitu ya. Jadi menguji itu otomatis karena terang itu ketika dinyalakan yang kotor-kotor kelihatan.
Nah sekarang coba buka satu ayat. Seperti yang saya tadi janjikan ya. Wahyu pasal yang kedua. Saya kasih contoh jemaat yang berdaya ya dalam melakukan uji segala sesuatu. Wahyu pasal yang kedua. Oke. Ayat 1 dan ayat 2. Coba bacakan. Wahyu pasal 2. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Oke. Jadi kalau kita baca dalam kitab Wahyu surat kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, itu ada pujian, ada celaan, koreksi gitu ya, teguran. Nah, kepada jemaat di Efesus, ini yang menjadi pujian Yesus kepada mereka ya. Yesus katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jadi kelompok pertama ini yang ada di Efesus dipuji karena mereka tekun, melakukan jerih payah usaha, tidak malas seperti mistik tadi, bertapa. Hidup tekun dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis, menggali kebenaran firman, memperlengkapi diri mereka. Nanti kita singgung ini senjata ya. Ya Yesus katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu memperlengkapi dirimu. Aku tahu. Nah ini hasilnya, ini menguji ya. Karena kebenaran sudah memenuhi kehidupan jemaat Efesus, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Siapa yang dimaksud orang jahat di sini? Bahwa engkau telah mencobai, menguji ya, kata mencobai di situ menguji. Bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi zamannya jemaat di gereja mula-mula abad pertama di Efesus, ada orang-orang pendusta, pekerja-pekerja curang, sekali lagi menyamar kan untuk menipu, menyamar menjadi pekerja-pekerja kebenaran, menyamar menjadi rasul, mengaku rasul, bahkan kemudian naik mimbar mungkin ya. Tetapi karena jemaatnya sudah berdaya di Efesus, Tuhan katakan berkat segala pekerjaan mereka ya, jerih payah dan ketekunan mereka sudah memperlengkapi diri dengan selengkap senjata Allah. Jadi ketika pendusta ini mengaku rasul, mereka mengujinya. Di sini jelas dikatakan ya, engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya bukan. Sebenarnya mereka adalah pendusta. Jadi jemaat ini mendapati seorang pendusta yang mengaku rasul. Nah, kalau kita proyeksikan kepada kehidupan gereja akhir zaman, di mana dengan jelas Yesus memperingatkan bahwa penyesatan akan merajalela menjelang kedatangan Yesus, menjelang antikristus dinyatakan, justru harusnya lebih berdaya dari jemaat Efesus. Kita perlu jemaat-jemaat, kita perlu gereja-gereja yang mungkin berapa kali lipat lebih berdaya dari jemaat di Efesus. Ini kan 2000 tahun yang lalu, lebih kurang. Sekarang ada orang yang mengaku Rasul Kristus, ada orang yang mengaku PS. Memperkatakan firman di YouTube misalkan. Atau bertamu ke gereja kita, naik mimbar, tapi karena jemaatnya sudah berdaya, diperlengkapi oleh gembala-gembala yang mengajar. Mereka menguji.
Tapi kalau hidup dalam aliran mistik Pantekosta karismatik, ini pengalaman saya sendiri. Jadi saya kembali berbicara berdasarkan pengalaman. Ayat-ayat di perjanjian lama yang sebenarnya konteksnya bukan ke situ, itu dipakai untuk menakut-nakuti kita. Jangan mengusik orang yang diurapi Allah katanya. Lalu dipakai contoh Elia. Ketika ada anak-anak yang mengejek dia, hei botak, botak. Lalu kemudian anak-anak ini dihukum Tuhan. Ingat ya, itu dipakai sebagai ilustrasi. Ada memang ayat-ayat di perjanjian lama yang berkata jangan mengusik orang-orang yang diurapi Allah. Tapi konteksnya bukan untuk nakut-nakuti jemaat perjanjian baru supaya tidak menguji. Kita mencatat jemaat Efesus menguji pendusta yang mengaku rasul, mendapati dia pendusta palsu. Nah, saya ingin jemaatnya seperti itu. Nah, yang kita saksikan, sekali lagi saya cerita berdasarkan pengalaman saya dan Ibu Gembala yang diizinkan Tuhan, mau gak mau harus ikut ibadah karena satu event. Ini jemaatnya haleluya, amin. Padahal jelas-jelas gembalanya di mimbar menafsirkan teks Alkitab dengan salah. Mereka tidak memiliki selengkap senjata Allah. Efesus pasal yang ke-6 ya. Jadi kalau sudah mistik, kelompok yang kedua jauh dari firman, mengabaikan firman, bahkan mengejek firman, mereka menolak selengkap senjata Allah dalam perjanjian baru di Efesus pasal 6. Ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, perisai iman, bahkan ada satu buat menyerang pedang roh. Semuanya merujuk kepada firman. Satu-satunya senjata kita tuh kebenaran. Buat melawan tipu daya iblis. Jadi buat bertahan, buat menyerang tidak memiliki. Bagaimana kita bisa melakukan hal yang dipuji Yesus yang dilakukan jemaat Efesus. Karena kan ketika 7 jemaat ini ada hal yang dipuji, Yesus sudah mengatakan gereja akhir zaman ini yang dipuji oleh Yesus harus punya semua. Tetapi yang dicela Yesus, yang dikoreksi oleh Yesus, perbaiki itu, bertobat. Nah, yang dipuji dalam jemaat Efesus adalah kemampuan jemaatnya menelanjangi rasul-rasul palsu. Jadi jangan pengkhotbah naik mimbar, amin, amin, amin. Padahal yang diucapkan bohong semua, tipuan semua. Atau cerita ngalor ngidul dalam jam seharusnya kebenaran firman diajarkan, lalu jemaat ketawa, riuh rendah karena guyonan. Lalu kapan proses mengujinya? Seperti yang dilakukan jemaat Efesus. Ya? Jadi karena jauh dari firman, gak punya selengkap senjata Allah. Maka ketika pendusta naik mimbar, kalau sudah guru palsu, nabi palsu, pendeta palsu, gembala upahan palsu, yang dia sampaikan, walaupun di dalam gereja, di mimbar gereja, adalah tipuan iblis. Tidak ada. Untuk bertahan pun tidak ada. Termakan oleh tipuannya. Amin, amin. Apalagi untuk menyerang seperti jemaat Efesus. Menelanjangi kepalsuan mereka. Paulus berkata loh, dan saya mengalami sendiri ketika gembala yang benar, yang benar-benar dipanggil oleh Allah, mendoakan jemaat itu sampai meneteskan air mata. Jangan sampai jemaat itu termakan oleh tipuan-tipuan pekerja-pekerja curang. Taruhannya surga neraka. Kalau sudah gembala yang benar, yang memiliki hatinya Yesus, kalau sudah mendoakan tentang hal surga neraka, itu bisa mencucurkan air mata. Disitulah doa paling berat, doanya bisa lama. Ya, gembala juga mendoakan jemaatnya supaya diberkati secara lahiriah, kerjanya diberkati, usahanya diberkati. Tapi itu tidak seberat ketika mendoakan hal surga neraka. Paulus bersaksi, sampai mencucurkan air mata. Ketika aku meninggalkan kamu, akan datang serigala jahat ganas yang mencoba memangsa kawanan domba, mencoba menipu kawanan domba supaya mengikuti mereka, berhenti mengikuti Yesus. Ya,
Saya ingin jemaat yang berdaya. Seperti jemaat Efesus di Wahyu pasal yang kedua. Tidak akan tercapai dengan Kristen mistik. Justru Kristen mistik itu serangan yang dilancarkan iblis untuk melemahkan itu. Sehingga pendusta-pendusta, penipu-penipu yang palsu-palsu ya, naik ke mimbar, masuk ke dalam gereja, disambut. Bahkan PK-nya, amplopnya lebih tebal. Padahal kita menuliskan, hamba Tuhan, pendeta yang berjerih lelah mengajar harus dihargai 2 kali lipat. Termasuk penghargaan finansial. Paulus berkata jujur nih. Tapi dalam gereja akhir zaman yang mistik, itu senioritas yang salah. Nanti kita akan masuk ke sana ya, singgung senioritas yang salah yang dipraktekkan oleh gereja-gereja mistik Pantekosta Karismatik. Melihat ini pendetanya terkenal atau ini pejabat MD, apalagi MP. Lalu dikasihlah PK lebih tebal. Diundang lagi bahkan. Jadi langganan tiap Natal. Padahal firmannya ngaco. Karena ada kemampuan jemaatnya seperti jemaat Efesus. Menelanjangi pendusta ini. Waduh, saya sudah capek kalau banyak melihat pendusta-pendusta naik mimbar di dalam gereja. Membodohi jemaat dan yang menyedihkan jemaatnya, amin, amin, amin. Saya sudah terlalu capek lihat yang begitu. Karena kondisi ini dipelihara. Sengaja dikondisikan demikian. Itu gereja-gereja palsu ya. Kebanyakan dalam aliran Pantekosta Karismatik. Coba satu lagi saya ajak jemaat buka ya. Galatia yang pertama. Galatia pasal yang pertama. Ini yang saya tidak persiapkan slide-nya, tapi Tuhan ingatkan. Jadi di Efesus 6 kita diingatkan tentang selengkap senjata Allah yang adalah firman, baik untuk bertahan maupun untuk menyerang ya. Supaya jemaat berdaya seperti jemaat Efesus ya di Wahyu pasal yang kedua. Kita sudah baca ayatnya. Nah sekarang coba baca Galatia pasal yang pertama. Coba mulai ayat yang ke-6. Sampai ayat yang ke-10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ada Injil yang lain terus. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengajarkan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kamu atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah mencoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jelas kan? Yang mengejar menyenangkan manusia, berkenan kepada manusia, bukan hamba Tuhan, bukan hamba Kristus, bukan pendeta yang benar, bukan guru yang benar, bukan gembala yang benar. Gak mungkin Yesus yang memanggil mereka. Yang dikejar adalah berkenan kepada manusia, menyenangkan manusia, mistik. Nanti ya yang sebelah kanan. Makanya yang objektif mereka gak suka, karena di situ banyak jangan. Wah nanti saya membuat jemaat marah. Nanti pindah gereja. Nggak mau yang objektif. Maka kemudian diubah semua menjadi motivasional. Subjektif.
Yang negatif-negatif yang sebenarnya adalah wujud kasih Allah memperingatkan, di-skip, dilewati. Kalau bisa dipelintir seperti yang dilakukan ular di Taman Eden. Ingat ya. Dari surat 1 Korintus pasal 2 kita sudah mendengar teks Alkitab yang dibikin lagu yang paling banyak, maaf saya pakai kata ini, diperkosa oleh pendeta-pendeta yang melacurkan diri. Apa yang tak didengar oleh telinga, yang tak dilihat mata, itu teks Alkitab yang paling babak belur, bonyok-bonyok itu. Tergantung selera, tergantung ide dari yang berkhotbah. Padahal jelas 1 Korintus pasal 1 pasal 2 bercerita tentang Kristus yang adalah hikmat Allah. Yang membuat orang bodoh dipakai Allah untuk mempermalukan orang berhikmat, orang pintar. Walaupun dokternya 2. Jadi apa yang tidak dilihat mata, apa yang tidak didengar telinga, apa yang tidak timbul dalam hati manusia, itu berbicara tentang kerajaan Allah, tentang hikmat Allah, tentang kebenaran yang dulu ketika manusia di dalam dosa, dalam pemberontakan kepada Allah, tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak muncul dalam hati manusia. Tetapi ketika manusia itu bertobat, beriman kepada Yesus, itu dibukakan menjadi manusia rohani. Tapi manusia-manusia jasmani, kelompok kedua, tidak bisa menerima itu. Menganggap itu kebodohan, batu sandungan. Akhirnya jelas. Tapi ayat-ayat ini oleh pendusta-pendusta ini di-skip. Orang-orang yang memberitakan Injil yang lain. Jelas di sini dikatakan yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang, pendusta itu ya, yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Ini kan yang dilakukan ular, iblis, kepada Hawa kan? Ingat kan peristiwa kejadian pasal yang ketiga. Firman Allah dipelintir oleh ular, disampaikan kepada Hawa. Hawa percaya. Ini yang terjadi di gereja-gereja kita, mayoritas Pantekosta karismatik. Memutarbalikkan. Padahal Paulus sudah memperingatkan, sekalipun kami, maksudnya timnya Paulus dan anggota timnya, sekalipun kami yang datang, atau bahkan seorang malaikat dari sorga yang datang kepadamu, kalau pesan firman-Nya salah, Injil yang lain, terkutuklah dia. Jadi otoritas itu di firman. Paulus katakan walaupun yang datang saya, rasul terkenal, atau anggota tim saya, atau bahkan malaikat dari sorga, tetap kamu mengujinya firman-Nya. Jadi mau pejabat MD, pejabat MP, majelis pusat, maupun senior, gerejanya sudah besar, kaya raya, pakai mobilnya Alphard, tetap kita menguji firman-Nya. Itu yang membuat dia palsu, pendusta, atau benar. Nah, bagi yang pendusta, yang palsu ini, pekerja-pekerja curang ini yang memutarbalikan Injil Kristus, Paulus gak main-main. 2 kali kita temukan dalam ayat 8 dan 9, terkutuklah dia. Nah, kata terkutuk dalam Galatia pasal pertama ini dipakai kata anatema. Saya tuliskan ya. Ini kelompok yang kedua. Terkutuk itu pakai kata anatema. Terkutuklah dia. Baik yang memberitakan, jelas yang memberitakan ya. Dalam banyak teks Alkitab lain memang sudah di-set tempatnya di neraka. Ingat ya, Wahyu pasal yang ke-19 ketika Yesus datang, kali yang kedua sebagai hakim, firman yang menghakimi, Yesus akan mengalahkan nabi-nabi palsu. Tapi juga orang-orang yang mendengarkan mereka, yang mengikuti mereka. Anatema, terkutuklah dia. Walaupun saya yang datang atau bagian dari
tim saya, bahkan malaikat dari sorga, kalau dia menyampaikan Injil yang lain, firmannya dipelintir, anatema, terkutuklah dia. Ini pengandaian. Bahasa Paulus kan banyak pengandaian. Tentu saja kalau Paulus dan timnya datang tidak akan memberitakan Injil yang lain. Tentu saja malaikat kalau dari sorga yang menyampaikan pesan Allah, bukan pesan yang lain. Tetapi Paulus ingin menekankan bahwa menyampaikan firman yang dipelintir, anatema. Anatema itu bentuk kutuk paling mengerikan, neraka. Nanti ya kita belajar secara khusus tentang kata anatema. Waktu saya sekolah Alkitab, disuruh bikin paper, saya ambil tema ini kebetulan, anatema. Baik palsu-palsunya, pendusta-pendustanya yang naik mimbar, yang menyampaikan pesan dipelintir, maupun mereka yang sudah diperingatkan tetapi firman yang benar diabaikan, bahkan diejek, lalu mengikuti mereka. Kan menjelang akhir zaman akan muncul orang-orang yang kan memalingkan telinga mereka dari kebenaran, lalu mengarahkannya kepada dusta. Ini orang-orang yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran, yang memang harus binasa. Kalau Injil yang kami beritakan, sudah kami cari jalan seperti ini, supaya Injil nyampe. Tapi kalau Injil yang kami beritakan tidak juga diterima, maka itu tidak diterima oleh orang-orang yang memang harus binasa. Kelompok yang kedua, itu Injil-Injil yang lain. Ada Injil kemakmuran, Injil sembako ya, Injil beasiswa, supaya orang tuanya jadi anggota gereja kita, disekolahkanlah anaknya. Itu salah satu sekarang cara Pentakosta karismatik merekrut jemaat. Ini Injil kemakmuran, lalu Injil kesehatan, kesembuhan, Injil mujizat, KKR sekarang kan begitu modelnya. Lalu yang ketiga, Injil motivasional, mengajarkan kejar kesuksesan duniawi. Tapi kalau jemaat masuk kelompok ke sini, mereka tidak memiliki selengkap senjata Allah. Maka yang mereka lakukan adalah amin. Sedih kita lihatnya ya. Di seruan kepada gembala-gembala, mau sampai kapan jadi pendusta? Memelihara jemaat supaya tidak berdaya. Supaya dusta-dustamu di atas mimbar tidak ada yang berani bongkar. Kita mendidik jemaat supaya seperti jemaat Efesus. Berani menguji seseorang yang naik mimbar, ngakunya hamba Tuhan. Lalu mendapati oleh bekal kebenaran yang dimiliki, mendapati bahwa mereka tidak demikian. Bahwa mereka pendusta ya. Oke, jadi jangan main-main ya, anatema ini, mengerikan. Saya tuh capek, 10 tahun berusaha menegaskan kepada orang betapa seriusnya urusan surga neraka. Orang nyantai-nyantai aja. Si Dani ini pendeta yang gak punya kasih katanya. Sekarang saya tegaskan lagi tentang anatema, betapa seriusnya anatema, betapa seriusnya neraka. Kan ada rekan hamba Tuhan yang sukar untuk percaya ketika saya sampaikan bahwa Yesus ketika melayani di dunia lebih banyak berbicara tentang neraka daripada surga. Lalu segala yang Yesus katakan tentang neraka itu lebih banyak dibanding yang rasul lain katakan tentang neraka digabung. Jadi sepanjang perjanjian baru, rasul-rasul murid Yesus berbicara tentang neraka, itu digabung semua, masih kalah banyak dari hal tentang neraka yang diperkatakan Yesus. Serius, neraka itu serius. Jangan sampai kayak orang kaya itu loh, baru sadar setelah terlambat. Ya, oke, kita kembali ke mistik. Nah, jadi ini hasil akhir yang diharapkan muncul dari gereja yang benar, ya. Tetapi sebaliknya di sebelah kanan mistisisme, subjektivitas ini, mistik gaib, kebatinan, okultisme, esoterik,
misteri. Ini semua kata-kata ini mengandung arti yang sama. Coba buka kamus, baik kamus bahasa Indonesia maupun kamus bahasa Inggris. Ya, ini ada kata-kata baru, esoterik, okul atau okultisme. Ini dalam kata-kata ini, kalau dalam bahasa Indonesia misteri, kebatinan, goib. Kalau buka kamus bahasa Indonesia, semua kata-kata ini memiliki satu makna yang sama. Apa itu? Tersembunyi, rahasia. Mereka senang main di sini, yang mistik itu. Kristen pun yang subjektif, yang sudah dibukakan terang benderang oleh Allah lewat Yesus, mereka nggak mau itu. Karena dengan itu dosa mereka, kejahatan mereka terekspos. Maka mereka memilih yang subjektif. Mereka memilih balik lagi ke sini. Jadi mereka menghindari harta yang Tuhan beri secara rohani yang sebenarnya sangat berharga. Demi dosa-dosa dan kejahatan mereka tidak terekspos. Supaya mereka, pendusta yang naik mimbar, yang memimpin jemaat, tidak ketahuan dustanya. Kalau mereka hidup di sini, nanti seperti jemaat Efesus. Bisa menelanjangi palsunya mereka. Maka mereka hidup di sini. Ya? Jadi ini subjektivitas. Jadi kata-kata ini memiliki satu makna yang sama, hidden, tersembunyi. Ya. Nanti dalam konteks keimaman, leadership, akan muncul ini, kultisme dan narsisisme. Iblis menyamar malaikat terang. Pekerja-pekerja curang menyamar sebagai pekerja atau rasul Kristus, ya. Penyusutan isme-isme ke dalam gereja. Inilah yang terjadi, gereja-gereja mistik, gitu ya. Jadi mistisisme dengan subjektivismenya itu isme yang membuka isme-isme lain masuk. Nanti yang paling berbahaya adalah pragmatisme, ya. Lihat jam dulu. Jam 9. Kita tutup saja dulu sampai di sini. Dan kalau saya berkata seperti ini, itu berangkat sekali lagi dari pengalaman pribadi. Ya, baik dulu ketika saya masih seperti mereka, ya, termasuk Ibu Gembala. Maupun sekarang setelah bertobat, masuk ke dalam gereja yang benar, dengan belajar memperoleh kebenaran, sekarang pun masih mengalami. Nah, kalau saya sudah banyak mengalami, tapi Ibu Gembala baru mengalami, ketemu orang mistik. Jadi jemaat atau siapapun yang menonton video ini yang ingin mendengar kesaksian Ibu Gembala bertemu dengan satu sosok pribadi yang mistik, silakan hubungi langsung Ibu Gembala. Kalau saya sudah banyak mengalami sejak saya di Bandung, jadi saya sudah cerita banyak kepada Ibu Gembala selama ini. Kalau mencoba menjelaskan firman atau isi Alkitab kepada orang mistik itu, selalu yang mereka banggakan pengalaman, begitu kan? Kamu harus mengalami dulu, walaupun pengalamannya justru konyol. Maaf ya, saya gunakan lagi kata ini. Walaupun pengalaman rohani, dalam tanda kutip, yang dia alami dalam mistiknya, bagi kita itu konyol sebenarnya kedengaran. Tapi dia banggakan itu. Nah lalu dia banggakan itu, pengalaman pribadi yang subjektif ini, untuk menolak pesan Alkitab justru. Jadi Ibu Gembala baru mengalami. Jadi silakan yang ingin kesaksian hubungi langsung. Saya kasih nanti nomor teleponnya. Jadi kalau sudah mistik, sudah subjektif, justru yang objektif itu ditolak. Kalau gembala posisinya menolak mengajarkan itu karena takut jemaatnya berdaya seperti jemaat Efesus, lalu kepalsuan dia ditelanjangi. Maka dia pelihara jemaatnya di situ dengan menawarkan yang duniawi. Itu masuknya ke pragmatis nanti ya, minggu depan. Yang ditawarkan hal-hal duniawi. Coba bayangkan, saya mengalami. Kalau kita sudah terikat di satu gereja lokal di mana di situ kita diperhatikan. Ulang tahun dikasih di kado. Atau paling tidak dipanggil ke mimbar, dikasih kartu, walaupun cuma kartu. Lalu didoakan secara khusus oleh gembalanya. Lalu dicantumkan di warta jemaat atau ditampilkan di layar. Kalau sakit dibesuk, diperhatikan. Nah kalau kita sudah terikat dalam komunitas seperti itu,
Itu tidak salah ya kalau ini berjalan firman-Nya. Tapi yang dilakukan oleh Pentakosta Karismatik kebanyakan yang mistik, ini dipakai untuk mengikat jemaat. Kita jadi berat meninggalkan gereja itu. Sudah dekat hubungannya sama Ibu Gembala. Betul ya? Lalu katakanlah kita sudah bekerja, punya perusahaan, pengusaha muda, eksekutif muda, profesional. Lalu oleh ikatan itu, kita tidak segan memberikan. Tidak cuma persepuluhan, yang adalah bohong dalam perjanjian baru. Tapi PK yang lain, persembahan yang lain. Kalau ada kegiatan, janji iman, nanti kita masuk ya, gaslighting dan coercing. Minggu depan saya akan jelaskan. Itu dengan pembodohan-pembodohan, tipuan-tipuan, rayuan-rayuan, paksaan, tapi tidak dalam bentuk pecut paksaannya. Tapi dalam bentuk ajaran yang membohongi kita. Kita dibuat terikat oleh gereja lokal itu. Sehingga kita tidak memperhatikan lagi firman-Nya. Yang penting saya asik di gereja ini. Apalagi ketika nyanyi-nyanyi. Maka kita dengan sukarela hidup di sini. Tidak memperdulikan selengkap senjata Allah. Tidak memiliki kemampuan menguji. Gereja gembalanya sengaja membuat kita di situ. Maka dengan gaslighting dan coercing, kita terus terseret oleh mistik gitu. Aduh, itu gaslighting dan coercing itu saya alami sendiri di Pentakosta Karismatik. Makanya ketika dulu saya masih di Bandung kan, ingat Ibu Gembala ingat. Waktu itu Ibu Gembala mengabarkan bahwa keponakan-keponakan yang ikut youth camp, kemah pemuda, akan ikut dibaptis. Ingat kan pesan saya langsung spontan, jangan. Jangan. Dalam event-event seperti itu, khususnya yang dilakukan oleh Pentakosta Karismatik, memang coercing dan gaslighting ini dengan apa? Dengan begitu hebat dilaksanakan, dijebak anak-anak muda ini tanpa pengetahuan, digiring mengikuti baptisan. Padahal mereka nggak ngerti. Padahal mungkin mereka belum mengalami kelahiran kembali. Lalu dengan sudah dibaptis, lalu memperoleh selembar kertas surat baptisan, mereka anggap itu jaminan masuk surga. Lalu dalam kehidupan Kristenannya nyamanlah di sini. Dalam tipuan mistik. Dikasih firman yang serius itu menghindar gitu. Nanti itu salah satu efek lainnya. Kenapa orang Kristen Pentakosta Karismatik itu ketika mendapat firman yang berat sedikit menghindar, nggak mau. Pengennya yang ringan dan yang lucu gitu. Nggak mau memakai nalar, padahal saya sudah bicarakan pada anak muda yang jenius. Yang dalam kuliah sekulernya itu mantap gitu, pintar, cum laude. Tapi ketika menghadapi firman yang berat sedikit, bawaannya males. Pengennya yang ringan, yang lucu, yang bisa ketawa-ketawa, ada kuis, ada permainan di sana. Yang serius nggak mau gitu, pengajaran yang sehat dan sistematis. Padahal ada teks atau materi dalam Alkitab yang memang berat. Kita harusnya kalau kita ada dalam kelompok yang pertama tidak menghindar. Tetapi berdoa Roh Kudus bukakan itu. Nah kalau yang di sini menghindar, Roh Kudus nggak punya. Gitu ya kontrasnya. Makanya jemaat di tempat ini harus bersyukur loh. Kita tidak termasuk yang kelompok orang yang seperti itu. Kalau mendapati satu materi firman berat, belum mengerti atau mengerti setengah, gitu kan? Atau mengerti 80%, tanya. Saya itu tipe gembala hamba Tuhan yang senang kalau ditanya. Senang kalau direpotkan dengan hal seperti ini. Bahkan tengah malam pun hubungi saya buka komputer. Saya terangkan. Saya justru tidak suka dengan jemaat yang amin, 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 tanpa mengerti. Saya ingin jemaat yang saya layani itu seperti jemaat Efesus. Ayo uji, apa yang saya sampaikan uji. Gitu kan? Jemaat yang seperti itulah yang mampu menelanjangi nabi-nabi dan guru-guru palsu.
pendusta-pendusta yang mencoba mengaku, mengklaim sebagai Rasul Kristus. Tujuannya memutarbalikkan Injil yang benar, Injil Kristus. Lalu menyampaikan Injil yang lain. Kalau sekarang ada variasi lain, Injil sosial. Itu yang terakhir, banyak dibahas. Kita berbahagia ya. Sebagai bagian dari kelompok yang pertama, sekali lagi, terhindar dari anatema, dari neraka, itu Yesus mati di atas salib, menanggung derita luar biasa, supaya kita terhindar dari anatema, masuk ke dalam kelompok yang pertama. Sorga menantikan, ya, bersyukur kita ada di kelompok itu ya, dan kita bawa kehidupan kita terus teguh, ya. Jadi sampai di sini dulu pembedaan kelompok yang objektif dan yang subjektif ya. Oke, ini minggu depan kita baca rinciannya. Saya undang jemaat bangkit berdiri, orang-orang yang berbahagia, yang akan mewarisi sorga, yang sudah diberikan meterai jaminan Roh Kudus untuk menerima semua yang sudah dijanjikan Allah di sini, hal-hal rohani khususnya yang bersifat kekal, yang tersimpan bagi kita aman di sorga. Puji Tuhan. Ibu Gembala berdoa.